Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Dafa Juliansyah, merupakan mahasiswa program studi manajemen Universitas Pembangunan Jaya, Angkatan 2021. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal skripsi yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Financial Knowledge, Financial Attitude, dan Locus of Control terhadap Financial Management Behavior pada pengguna pinjaman online. Melihat perkembangan teknologi yang masif seperti saat ini, tentu digitalisasi menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang terpengaruh oleh digitalisasi adalah aspek finansial atau keuangan. Tentu hal ini membuat kegiatan transaksi keuangan dapat dilakukan menggunakan teknologi kapanpun, dimanapun, dan tanpa batasan waktu. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi apapun, terutama dalam pengelolaan keuangan pribadi serta pengelolaan keuangan bisnis. Fenomena yang ada saat ini terkait dengan kemajuan digitalisasi perbankan dan finansial tentu sudah terbilang inklusif terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Dilihat dari survei Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, inklusi keuangan di Indonesia terbilang memiliki kenaikan yang cukup positif setiap tahunnya. Dari tahun 2013 hingga tahun 2022, yang mencatat angka sampai di 85,10%. Meningkatnya inklusi keuangan di Indonesia tentu menandakan bahwa akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan, termasuk fintech, semakin luas dan masyarakat bisa melakukan transaksi apa saja. Salah satu platform finansial teknologi yang paling populer di Indonesia yaitu fintech lending online atau sering disebut pinjaman online. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2023, mencatat sebanyak 18,07 juta masyarakat yang merupakan peminjam aktif pada platform financial lending online atau pinjaman online per Desember 2023. Angka tersebut memiliki kenaikan dibanding tahun 2022 sebanyak 14,95 juta orang yang merupakan peminjam aktif pada pinjaman online. Angka tersebut tentu dibilang cukup besar, yaitu 5% dari 279 juta jiwa masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudahan akses finansial teknologi tentu menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dengan banyaknya pengguna fintech untuk pinjaman online oleh generasi milenial dan generasi Z yang tumbuh di era digital tentu cenderung lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi baru. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan dan Fintech 360 Kredi, menunjukkan bahwa kelompok usia di bawah 34 tahun yang didominasi oleh generasi milenial dan Z menjadi penyumbang terbesar terhadap angka kredit macet. Tentu ini menunjukkan mereka memiliki akses yang tinggi terhadap pelayanan keuangan digital, pemahaman mereka tentang tanggung jawab dan manajemen keuangan yang masih terbatas. Sangat penting dilakukan penelitian mengenai financial management behavior untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengelolaan keuangan pada generasi Z, seperti penelitian yang dilakukan oleh Adi Putra et al. Tahun 2021 yang meneliti pengaruh financial knowledge, financial attitude, dan locus of control yang berpengaruh terhadap financial management behavior. Adapun rumusan masalah dari proposal skripsi ini yaitu apakah financial knowledge berpengaruh terhadap financial management behavior? Apakah financial attitude berpengaruh terhadap financial management behavior? Dan apakah locus of control berpengaruh terhadap financial management behavior? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari financial knowledge, financial attitude, dan locus of control terhadap financial management behavior. Terdapat manfaat dari tujuan penelitian ini, yaitu ada dua manfaat, untuk manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis tentu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang membuat financial management behavior. Dan manfaat praktis tentu ditujukan terhadap bagi penulis, bagi pembaca, dan bagi peneliti selanjutnya.
Kajian teori dari penelitian ini tentu menggunakan teori pengelolaan keuangan individu yang merupakan grand teori dari penelitian ini. Teori pengelolaan keuangan sebagaimana dijelaskan oleh Hunira dan Rehman tahun 2010 yang mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana seseorang menangani keuangannya secara efektif. Tentu pengelolaan keuangan tidak hanya berfokus pada kemampuan seseorang untuk mengelola keuangan secara praktis, tetapi juga mengharuskan individu untuk memiliki kecerdasan emosional dan analitis dalam menghadapi keuangan pribadi mereka. Begitu juga pemahaman dari pengelolaan keuangan oleh Rahmawati dan Nuriana tahun 2020. Lalu kajian teori mengenai financial management behavior yang merupakan kemampuan seseorang untuk mengatur, merencanakan, membuat anggaran, memeriksa, mengelola, mengendalikan, mencari dan menabung dana untuk kebutuhan sehari-hari. Hal itu diungkapkan oleh Claire dan Pertiwi tahun 2023. Dalam penelitiannya, perilaku manajemen keuangan umumnya dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu saving behavior, spending behavior, dan investment behavior. Begitu juga tentang kajian teori dari financial knowledge yang merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya keuangannya secara efektif dan efisien. Begitupun dengan financial attitude yang merupakan penerapan prinsip-prinsip keuangan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan yang tepat dan pengelolaan sumber daya secara efektif. Dan kajian teori tentang locus of control yang didefinisikan sebagai sejauh mana individu merasakan bahwa hasil atau reward bergantung pada perilaku atau atribut mereka sendiri versus sejauh mana mereka merasa bahwa hasil tersebut dikendalikan oleh kekuatan di luar diri mereka dan dapat terjadi tanpa dipengaruhi oleh tindakan mereka sendiri. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti bagaimana financial knowledge, financial attitude, serta locus of control terhadap financial management behavior. Terdapat beberapa penelitian yang gap antara financial knowledge serta locus of control yang tidak berpengaruh terhadap financial management behavior. Tetapi penelitian lain mengungkapkan terdapat pengaruh dari financial knowledge, financial attitude, serta locus of control terhadap financial management behavior. Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka berpikir di mana pengembangan hipotesanya menjadi pengaruh financial knowledge terhadap financial management behavior, pengaruh financial attitude terhadap financial management behavior, serta pengaruh locus of control terhadap financial management behavior. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian yang ditekankan pada dua kelompok generasi yang memiliki perbedaan karakteristik dalam pengelolaan keuangan, yaitu generasi Y atau milenial serta generasi Z. Populasinya pun juga dari individu-individu yang berasal dari generasi Y dan generasi Z yang terletak di seluruh Indonesia. Jumlah sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus sampel yang diambil dari rumus Hare, yaitu 5-10 dikali indikator. Dan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan adalah non-probability sampling, khususnya purposive sampling. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya melalui metode yang dirancang untuk mendapatkan informasi akurat dan relevan. Variabel dari penelitian ini yaitu financial knowledge, financial attitude, dan locus of control sebagai variabel independen, serta financial management behavior sebagai variabel dependen. Kriteria dari pengambilan sampel dalam penelitian ini untuk mengukur financial management behavior yaitu 1. Individu yang menggunakan pinjaman online. 2. Individu yang pernah berinvestasi. 3. Individu yang pernah menabung. Serta 4. Individu yang pernah melakukan kredit pembiayaan. Teknik analisis data pada penelitian ini digunakan dalam uji deskriptif, uji asumsi klasik, serta uji validitas dan reliabilitas.
serta teknik kelayakan model yang dilihat dari uji F dan uji R, begitupun dengan pengujian hipotesa yang dilihat dari uji T. Indikator dalam pengumpulan data digunakan. Terdapat 18 jumlah, indikator dalam penelitian ini, serta menggunakan skala Likert 1 sampai 5 skala Likert. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian, eee, Adiputra pada tahun 2021. Sekian presentasi proposal skripsi dari saya, Muhammad Daffa Zuliansyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.